Niat itu adalah modal pokok dari segala amal, ya, dan merupakan suatu pilar, ya, pondasi pilar daripada bangunan. Melanjutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, beliau mengatakan lagi, wa man hamma bi sayyi'atin, ya, falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Bayangkan, kata Rasulullah, kalau ada seseorang itu mempunyai satu keinginan, ada kemauan, ada suatu niat untuk berbuat buruk, ya, tapi dia tidak sempat untuk berbuat buruk dan melakukannya, akan ditulis di sisi Allah mendapatkan suatu hasanatan kamilah, suatu kebaikan yang sempurna. Bayangkan, dari sisi mana pandangan ini, ya? Dari sisi dia itu ada kemauan berbuat buruk tapi tidak melaksanakan perbuatan buruk, berarti dia itu menghindarinya di dalam dirinya pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu putar balik, imbas baliknya. Ini semua apa? Karena rahmat Allah. Sebaliknya, wa in hamma biha wa fa'alaha katabaha Allah indahu sayyi'atan wahidah. Kalau, ya, keinginan berbuat buruk itu sampai dibuktikan dan dikerjakannya, ya, maka oleh Allah akan dicatat di sisinya hanya merupakan suatu sayyi'atan wahidah, perbuatan yang buruk yang hanya satu. Ya. Melihat, ya, adanya niat, ya, yang seperti ini, kebesarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka sayupjanyalah bahwa kita ini, ya, di dalam melakukan apapun, ya, yang berbentuk ta'ah, berbakti kepada Allah, ya, lebih-lebih, ya, ini lebih-lebih, ya, yang menyangkut hukum mubah. Apa mubah itu apa? Boleh saja, ya. Hukum tuh ada berapa? 5, ya. Wajib, apa? Sunat, apa lagi? Makruh, haram, mubah. Mubah itu begini, timbulnya hukum boleh aja itu, ya, karena kita ini lain daripada malaikat. Malaikat itu oleh Allah tidak diberi sifat bosan dan jenuh, ya, terus menerus ibadah kepada Allah. Karena manusia itu sendiri mempunyai sifat bosan dan jenuh, maka ada hukum mubah. Nah, hukum mubah itu sendiri jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan, ya. Karena kalau ini dibiarkan, coba kita hitung sekarang,
Ya, kita hanya terpengaruh oleh kewajiban saja, yang mana kewajiban itu cuman aja 5 secara ringkas: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kira-kira orang sembahyang 5 waktu ini, setiap waktu kewajiban dengan zikirnya lah, kira-kira berapa menit sembahyang? 10 menit kali 5 jadi berapa? 25 menit. 50 menit ya, taruhlah 1 jam deh. Berarti baru 1 jam. Yang 23 jam kemana? Coba ya, ini. Nah, ini jangan dibiarkan, jangan lepas. Ya, ini harus diisi dengan niat. Ini kadang-kadang lepas, silahkan. Mau kemana? Mau ke mall. Nah, gitu kan ya. Mau kemana? Mau ke Ancol. Kenapa? Jenuh di rumah. Sampai mengganggu ibadah sembahyang zikir saya kepada Allah. Ya, saya mau jalan dulu agar menjadi semangat. Pernah niat gitu? Gimana Pak Arifin? Enggak, sama lah kalau gitu. Nah, ini permasalahannya itu di situ. Coba kalau ini diisi, hukum mubah ini diisi. Ya, hukum mubah ini diisi, nggak ada dimanapun kita berada, selalu beribadah kepada Allah. Hanya satu yang kita pegang, bagaimana kita tidak berbuat maksiat kepada Allah di dalam perjalanan niat ini. Nah, kadang-kadang kita ini terlepas. Nah, karena adanya kelepasan inilah kadang-kadang seorang guru torekoh itu memberi didikan kepada kita. Kamu jangan makan waktu bulan puasa, jangan makan sesuatu yang bernyawa, dikurangi hawa nafsu kamu. Ini bukan masalah ini duduk haram dan halal, bukan. Ini untuk memerangi hawa nafsu. Yang kemarin sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh aja, itu apa? Membebaskan diri kita lupa kepada Allah, keenakan. Ya, kita bukan anti kemapanan, bukan. Mapan itu perlu, tapi anti keenakan jadi lupa diri, ini loh yang kita pikirkan. Siapa yang tidak ingin mapan? Apa mapan itu apa sih kalau bahasa Indonesianya itu apa mapan itu? Muncan, kata orang Jawa genah. Apa mapan? Gimana Pak Sofyan? Pak Arifin? Nggak usah diartiin ya, memang kurang bahasa memang ya. Ya, yang penting paham kan? Ini permasalahannya. Ya, jadi kita ini larut, sebetulnya itu larut. Karena itu niyah. Ya, jangan lepas. Ya, sudah. Jadi apa? Diniatkan semata-mata ditujukan kepada Allah. Jadi niat itu adalah modal pokok dari segala amal, ya, dan merupakan suatu pilar, ya, pondasi pilar daripada bangunan, ya. Karena itu para ulama sufiyah mengatakan, siapapun, ya, kalau dia telah membuka dirinya, ya, daripada salah satu pintu kebaikan dengan baiknya niat, ya,
Allah Ta'ala pasti akan membuka 70 pintu untuk mendapatkan taufik pertolongan dari Allah. Ya. Ini pintu. Ya, saya sekarang niat ini. Tapi apa yang saya niatkan itu secara zahir, ya, tidak terlaksana. Tapi berkahnya ini nanti ada sesuatu yang lain yang akan dibuka oleh Allah. Tapi kita nggak sadar, tidak akan terdeteksi oleh kita rahasia dan nur Allah ini. Jadi sebaliknya, kalau orang itu telah membuka dirinya dalam pintu keburukan, artinya dengan buruknya niatnya, begitu pula apa? Akan dibuka oleh Allah 70 pintu, yang mana 70 itu sendiri itu akan sampai kepada suatu kehinaan, kenistaan dan kerugian.